Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami mau hidup sesuai kebenaran sabda firman-Mu. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah, lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, sehubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikannya kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Berani Menyatakan Kesalahan Walau Berat Resikonya. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kisah kematian Yohanes Pembaptis menyajikan pesan iman yang menarik. Kematian adalah resiko yang ditanggungnya karena berani menyatakan kesalahan Herodes, raja wilayah. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri saudaranya. Herodias adalah cucu perempuan Herodes Agung. Ia menikah dengan Filipus, anak Herodes, yang adalah pamannya. Ketika Herodes Antipas mengunjungi rumah Filipus di Roma, ia membujuk Herodias untuk meninggalkan Filipus dan menikah dengannya. Sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, hukum Taurat tidak mengizinkan seorang laki-laki menikahi istri saudaranya ketika saudaranya itu masih hidup. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas, sebab yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang. Yohanes Pembaptis harus mengalami kematian karena menegur Herodes yang adalah seorang raja. Teguran Yohanes Pembaptis ternyata tidak dapat diterima juga oleh Herodias.
Herodes dan Herodias tidak bersedia ditegur atau dikritik. Selain itu, karena Herodes sudah berjanji kepada anak perempuan Herodias, maka Yohanes Pembaptis pun dibunuh. Ia mati dengan dipenggal kepala karena kelaliman seorang penguasa yang bernama Herodes. Sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, menyatakan kesalahan adalah wujud perbuatan baik. Yohanes Pembaptis memberikan teladan iman karena berani menanggung kematian sebagai akibat perbuatan baik yang dilakukannya. Menyatakan kesalahan adalah wujud perbuatan baik. Kesalahan dapat dilihat dan dijumpai kapan dan dimanapun. Dan panggilan iman orang percaya adalah berani menegur atau menyatakan kesalahan, termasuk apa yang dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan atas hidup orang banyak. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, kesalahan tidak boleh didiamkan atau disembunyikan, tetapi harus dinyatakan atau diungkap. Kita tidak perlu takut akibat buruk yang dapat dialami karena berani menyatakan kesalahan. Karena kematian, karena berbuat baik tak pernah sia-sia. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami keberanian untuk menyatakan kesalahan. Allah sumber segala kasih karunia, melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Amin.